Mas Bugar selama 4 tahun kemarin ya gitu ya, ngelihat masalah-masalah yang paling sering muncul di daerah tuh apa sih Mas? Sebetulnya memang ya kalau masalah klien mah klasik ya. Klasik lah itu ya. Ya, tapi tahun 2022 tuh saya sempat ditelepon sama salah satu ketua. Ada di satu daerah. Dia bilang, "Tum, saya mau bikin SKA dari tempat lain," katanya. SKA saya habis. Sementara LPJK udah nggak bisa nerbitin. Itu ngelanggar kode etik nggak? Saya bilang emang ada apa gitu. Istri saya operasi, saya nggak bisa bayar. Anak saya masuk SMP nggak bisa bayar, saya pinjam duit sampai jual gadein rumah gitu. Ini kan artinya ada masalah serius ya, karena dia tidak bisa berproyek gitu. Ya saya Karena sih di daerah juga ya. Saya pikir Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan hari ini saya sendiri karena biasanya ditemani oleh partner saya Mira Prihatini. Hari ini nggak bisa hadir. Hari ini tuh episode khusus spesial untuk hari ulang tahun Asosiasi IAI, Ikatan Arsitek Indonesia yang ke-65. Nah, tamunya spesial pakai telur ya. Adalah Mas Bugar. Beliau adalah principal atau founder dari Late Indonesia. Kenapa kita hadirkan Mas Bugar? Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari juga saat ini kita lagi dalam rangka pemilihan calon ketua umum Ikatan Arsitek Indonesia Nasional periode 2024-2027. Benar ya Mas ya? bener. Nah, Mas Bugar apa kabar? Baik. Asik. Berarti oh ya, mungkin perlu dijelaskan mungkin teman-teman yang bukan arsitek di sini yang dengerin, Mas Bugar ini sempat kemarin sebagai masih ya, Masih. belum dibubarkan belum ya? Lagi cuti. Lagi cuti ya. Jadi masih sebagai Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Nasional di tahun 2021-2024 gitu. Jadi kesibukannya mungkin kita bisa tanyain, Mas ngapain aja selama ini? Cuti ya berarti ya dari jabatan ini ya? Ya jadi selama masa kampanye Mas Ray sejak tanggal 18 yang lalu sampai 18 Oktober kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan provinsi itu diserahkan ke Waketum. Oh gitu ya. Oh berarti mekanismenya gitu ya. Selama dalam pemilihan ini semua jabatan sekarang di Waketum. Kecuali yang hubungan sama kementerian lembaga sama universitas itu masih boleh. Oh gitu. Jadi sekarang masih dalam masa kampanye aja ya? Masih ya? Masih. Sampai kapan sih kampanye Mas? 18 Oktober. 18 Oktober itu terakhir karena Munas IAI Munasnya tanggal 22 sampai 25 Oktober. di Manado. Iya, luar biasa ya. Jadi Itu orang ke Manado. Orang Manado, daerah kampung gue itu Mas, ya. Sulawesi Utara ya, Gorontalo. Jadi selama kampanye ini kemana aja Mas? Kayaknya sibuk banget ya, keliling-keliling. Ya sebenarnya aku sih nggak banyak kampanye juga Mas. Iya. Jadi karena memang tugas-tugas internal juga di IAI kan masih banyak. Ya. Jadi kita masih fokus di situ. Terus juga karena kita lagi sibuk juga bikin IAB ya. IAB itu Apa itu Mas? Indonesian Architectural Accreditation Board. Jadi sekolah-sekolah arsitek itu nanti diakreditasi sama itu. Oh. Jadi kerjasama antara IAI, DAI sama APTARI. APTARI itu Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitek Indonesia. Jadi artinya sekolah-sekolah yang akan menghasilkan arsitek gitu ya. Itu sekarang udah mulai ada kerjasama dengan IAI. Ya jadi memang selama ini kan supaya keberadaannya diakui internasional tuh kurikulumnya ikut KAAB. KAAB. Korean Architectural Accreditation Board ya. Uh-uh. Mereka punya sistem yang mengacu ke Canberra Accord
untuk jadi Oke. arsitek itu seperti apa kurikulumnya. Nah, tapi karena cukup mahal, jadi kita berinisiasi dengan Aptari sama Dewan Arsitek Indonesia untuk membentuk itu. Oh gitu. Jadi biar punya sendiri gitu. Supaya nggak pakai yang dari KAAB Korea, tadi ya, itu. Berarti ini yang lagi akan digodok. Jadi ntar kan saru antara mau operasi plastik sama, Ya. Padahal kita mau arsitek. seminar ya atau mau sekolah. Iya benar-benar. Sekalian kali ya. Sekalian. Jadi kita bikin itu buat itu. Oke, jadi mulainya akan mulai kapan tuh? IAB. IAB itu udah mulai kemarin kita tanda tangan akte bulan Juni yang lalu ya. Juni. tahun ini. Nah, cuman operasionalnya mungkin setahun lagi lah. Karena kan mesti banyak penyesuaian ya. Gitu. Jadi, nah ini mungkin aku juga tadi pengen tahu bahwa ternyata bahwa untuk jadi arsitek tadi itu harus sekolah yang nantinya terakreditasi gitu ya kira-kira ya. Kalau di luar sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi nggak bisa gitu atau bagaimana? Nah itu emang long way to go sih Mas Ren. Jadi karena memang pendidikan di Indonesia itu dianggapnya dulu ya belum setara dengan kesepakatan di UIA sama UNESCO karena untuk sekolah arsitektur itu kan harus 5 tahun, zaman kita mah 5 tahun ya. 5 tahun dulu mah ya, lama juga. 5 tahun teh kalau lulus waktu. Biasa 7 tahun ya. 7 tahun standar ya. Iya, standarnya gitu. Sekarang itu karena memang pendidikan di kita 4 tahun atau 8 semester, mau nggak mau untuk menjadi arsitek itu tambah lagi sekolah setahun. Namanya PPAR. Jadi ada 2 alternatif. Ya. Bisa ikut PPAR atau program profesi arsitek atau S2 tapi dia alurnya desain. Oh, Kan bisa ada, ya. Ada. Oke. Nah, setelah itu lulus dia kerja. Cuman kerjanya itu istilah kita magang ya. Magang selama 2 tahun. Nanti bedanya apa sih magang sama kerja? Cuman bedanya adalah kita milih mentor yang arsitek plus ngisi logbook. Jadi tiap minggu kudu laporan. Gitu. Minggu ini ngerjain apa, minggu ini ngerjain apa gitu. Itu udah ada standar. Sudah. Dan kita sudah punya sistem di web ya. Jadi tinggal masuk ke iai.or.id, nanti pilih kelayanan, masuk ke program magang. Nanti di situ bisa milih siapa yang jadi mentornya sama download logbook. Oh, gitu. Berarti udah ada dong ya. Artinya itu udah ada. Distandarisasi lah gitu ya. Karena semua arsitek ya sekarang tuh kan ya mau nggak mau lah karena memang kita sekarang jadi profesi terregulasi ya dengan ada undang-undang. Betul. Jadi kalau kita sudah punya STRA itu wajib menjadi mentor minimal 1 kali. Oh, itu juga udah diatur. Sudah diatur karena ya sejawatan lah ya. Iya. Cuman yang dihitung KUM itu yang kedua. Jadi kalau misalnya Mas Ren ini mau jadi mentor, yang pertama mah gratis, yang keduanya baru dihitung KUM. Oh gitu ya. Oh, I see. Jadi supaya ada kewajiban juga gitu ya mereka untuk supaya masuk ke KUM jadi lewat gratis dulu gitu ya. Jadi dia yang pertama tuh ya kalau Mas Ren jadi mentor yang pertama itu nggak dihitung, orang kedua baru dihitung. Ya. Nah setelah dia magang 2 tahun dan menyampaikan laporan magangnya, baru dia bisa ikut ujian. Ujian itu DAI yang bikin. Berarti artinya runutannya itu juga berproses, maksudnya berstep-step. Iya benar ya. Jadi sekarang mah biasanya orang tuh sekolah 4 tahun plus 1 plus 2. Jadi 7 tahun dia baru bisa ikut ujian. Tapi ini mislead ya. Saya mesti kasih tahu juga. Kalau yang ngasih gelar arsitek itu bukan IAI, tapi Dewan Arsitek Indonesia. Oke, jadi yang memberi gelar itu DAI gitu ya. Karena seseorang yang sudah lulus uji kompetensi baru dia dapat gelar itu. Ya. Nah, yang menjadi mislead itu satu itu ya. Yang kedua itu adalah seolah-olah kalau orang lulus S1 nggak bisa kerja, padahal enggak. Jadi kalau orang lulus S1 boleh kerjaan boleh, tapi dia tidak bisa menandatangani PBG. Ya, dokumen yang perizinan karena untuk dia belum jadi arsitek. Betul. Jadi hanya sekedar mendesain aja tapi nggak bisa secara legal untuk dimasukkan dalam dokumen gitu. Dan itu juga kan di beberapa negara seperti itu ya. Teman-teman yang di Singapura kan juga banyak yang architectural design kan.
Oh gitu. Dia Bukan architectural designer, sorry. beda ya dengan arsitek Beda, ya. kalau arsitek itu dia berarti sudah legitimate sebagai Legitimate dan punya, registrasi. Ya. Registrasi. Oke, dan cuman mereka yang bisa menandatangani mereka. yang berizin gitu. Oh, oke. Jadi artinya memang belum semua architectural designer di Indonesia ini masuk ke arsitek. sebagai arsitek gitu. Berapa banyak sih sekarang Mas, yang Sekarang itu yang terregistrasi? sudah punya STRA itu sekitar 5.000. 5.000 ya? 5.000. Dari kalau anggota kita itu ada 27.000. 27.000 tuh jadi member yang IAI. member IAI. Oke. Cuman yang sudah punya STRA baru 5.000. Oke. PR sih itu. Ya. PR kita. Artinya memang didorong oleh IAI sendiri untuk Ya. supaya punya register itu. Nah, itu justru sebetulnya gini Mas Ren. Kita tuh kan sebetulnya hadir di masyarakat itu selain untuk kemanfaatan masyarakat juga untuk teman-teman ya. Banyak teman-teman yang desainnya tidak diragukan lagi gitu ya. Cuman memang rasanya dengan adanya undang-undang ini kita harus align-kan dengan itu. Nah, tugas kita tuh bagaimana membuat banyak alternatif untuk teman-teman tuh sesegera mungkin memiliki STRA gitu. Banyak sih. Jadi terutama sekarang tuh kan untuk program yang reguler itu kan uji kompetensi. Tapi kita juga ada yang namanya, ini singkatan semua sih. EPA. Nggak apa-apa, biar nanti teman-teman juga mulai akhirnya googling itu apa sih Mas? Iya, jadi ada EPA dan RM. EPA dan RM. Jadi selain ujian tuh ada itu. Jadi bedanya apa? Kalau dulu awal-awal DAI itu ada, mereka ada namanya konversi ya. Oke. Jadi yang punya SKA dikonversi jadi STRA. STRA dengan syarat kumnya cukup. Oke. Ya, kalau nggak salah tuh kumnya dulu 80 ya. 80 ya. 80. Nah, terus ada lagi konversi khusus, ada reaktivasi dan seterusnya. Nah, tapi itu kan untuk memang yang kita sudah bekerja praktek ya. Tapi kalau untuk yang minimal 6 tahun bekerja setelah lulus, dia bisa saja tidak ikut PPAR. Tapi dia ikut EPA tadi ya, PRM. Jadi EPA itu ekuivalensi pendidikan arsitektur. Jadi kalau sudah 6 tahun bekerja, itu 2 tahunnya dianggap magang gitu. Jadi dia tinggal uji kompetensi. Tetap harus ikut uji kompetensi. Iya. Oke. Satu lagi RM, rekognisi magang. Kalau orang sudah bekerja 6 tahun tadi, ya tadi yang 2 tahunnya dianggap sebagai magangnya. Profesi, ya, gitu. Berarti sebenarnya lumayan mudah untuk mendapatkan STRA dengan beberapa jalur alternatif tadi yang dibuat ya selain PPAR gitu ya. Memang yang bikin susah tuh begini. Kita mesti akui lah, meskipun Bandung Jakarta cuma beda 120 kilo gitu ya, tapi gap itu ada. Gap arsiteknya. Iya, jadi orang-orang yang kerja di Jakarta sama di Bandung pasti punya experience berbeda kan. Iya. Apalagi Jakarta kan perangkat peraturannya udah lebih lengkap tuh. Nah, ini emang tugas IA itu juga ngasih pembekalan soal itu. Jadi sebetulnya kita juga sudah ada program namanya Architectural Advanced Professional Development Course, APDC, lain ADC ya, ADC mah dia sastra. Lima lainnya. Iya, lain. Jadi ADC ini sebetulnya modul-modul tambahan buat capacity building. Jadi misalnya saya kurang di pemahaman regulasi, ikut aja modul itu, ada 9 modul gitu. Oh, itu disediakan atau difasilitasi oleh IAI? Iya, dan itu online. Oh, itu hanya online aja? Online, jadi tiap Selasa, Rabu, Kamis. Karena Jumat, Sabtu biasanya kan acara provinsi ya. Iya. Jadi kita tidak ambil segmen itu, dan itu after hour. Jadi orang office hour. Jadi orang bisa sambil jalan, bisa sambil dengerin. Oh, berarti start kayak jam 5 ke atas gitu. Mulainya jam 7:30. Oh, 7:30 habis Isya. Oh ya, aman loh. Iya, itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Untuk pembekalan yang sesuai kekurangan kompetensi tadi gitu ya. Karena kan di ujian kompetensi itu ada 5 modul tuh kalau salah di DAI itu. Nah, kita tuh comply terhadap itu. Oh, supaya nih yang kurang lo dari 5 ini apa, ini kita menyediakan sebenarnya di DAI udah ada gitu. Jadi ada modul building types, ada regulasi, ada integrasi bangunan, kemudian ada pemugaran, ada lagi koordinasi interdisiplin gitu.
Yang duanya lebih ke pengurus sih. Itu nanti dapat sertifikat. Dapat. Oh, jadi artinya itu jadi bisa syarat kalau misalnya mereka lagi mau mengerjakan kum. Jadi Kalau relate dengan pekerjaannya enggak? Jadi sebenarnya gini, itu ada 3 yang pasti kita nggak jualan kum ya. Iya. Tapi kita memang mempersiapkan penambahan kompetensi mereka. Oke. Satu. Yang kedua otomatis ada kumnya lah. Ya pastilah ya. Yang ketiga itu juga kita bikin jejaring dengan narasumber, karena narasumber yang kita pakai itu memang kompeten di bidang itu. Misalnya kalau building types, kita langganannya Pak Adi Utomo tuh yang jadi pembicara gitu ya. Terus Bang Aan misalnya gitu ya. Dia yang pembicara, dia nggak cuma ngomong desain tipologinya tapi juga regulasinya gitu. Oh, yang udah paham bahkan ya bagaimana nanti ini korelasinya nanti kalau masuk ke dalam dunia pekerjaan misalnya. Betul. Persyaratannya apa, regulasi dalam pemerintahnya apa, yang disiapkan apa gitu ya Mas. Benar. Oh. Termasuk kalau pemugaran kita sama PDA. Kan PDA. itu ahlinya lah. Iya, lengkap lah ya. Jadi artinya langsung sama expert ya gitu ya Mas ya. Benar. Yang dijadikan narasumber. Itu berapa lama sih program? Maksudnya satu kali bikin di hari? Jadi satu modul itu kurang lebih 3 jam. Jadi 3 jam itu ada paparan dari narasumber, kemudian ada tanya jawab sama ada evaluasi. Tapi ya evaluasinya bukan tes lah. Ya kayak simulasi gitu ya bener. Soalnya dari evaluasi itu justru kita jadi gini, AAPDC itu selain ngasih manfaat buat yang ikut juga buat kita juga buat jadi database. Orang tuh kurangnya di mana sih gitu. Dan ternyata dari kan kita sudah punya 208 modul selama setahun tuh. Oh iya. Iya, 208. Udah jalan 88 ini lagi pray nih bulannya. Soalnya mau munas. Lagi fokus sama munasnya gitu ya. Nah, itu tuh dari 88 modul itu ternyata memang yang paling banyak didatangin orang tuh regulasi. Jadi satu modul itu bisa 200 orang gitu. Kita memang batasin sih. Kalau lebih dari segitu kan udah rame banget tuh. Zoom udah nggak muat tuh member. Iya, udah susah kontrol juga, yang bocor lah segala macam. Berarti artinya tuh memang udah dipikirkan tadi ya dengan adanya yang diminta oleh DAI dengan 5 kompetensi tadi itu ya. Artinya IAI pun udah membuatkan course tambahan gitu ya untuk melengkapi gitu ya. Berarti itu melengkapi untuk STRA-nya gitu kan kira-kira ya. Sebenarnya gini Mas Ren. Kita yang di IAI ini kan sudah sibuk dengan birokrasi ya, ngurusin sistem, ngurusin apa. Tapi intinya sih kalau saya lihat anak-anak muda sekarang itu kan, wah lihat arsitek tropis, wah, pasti mereka pengen secepatnya bisa seperti itu gitu. Nah, memang ada peta jalan yang tidak bisa dihindari karena kan ya Mas Ren juga bisa sampai titik ini juga berapa tahun gitu. Nah, itu tuh peta jalan itu yang kita coba dukung di belakang. Pertama tuh yang kita siapin tuh infrastrukturnya dulu. Jadi periode ini itu 27.000 anggota itu sudah terdigitalisasi database-nya. Jadi kalau Mas Ren masuk ke website IAI itu udah ada daftar arsitek profesional, arsitek anggota biasa gitu, terus punya lisensi apa aja, punya STRA, punya misalnya IPTB, punya AA gitu ya. Kemudian dia bersedia nggak jadi mentor magang gitu ya. Nah terus dari itu portofolio juga. Nah ini teman-teman aja yang mungkin belum tahu semua. Belum tahu ya. Jadi informasi ini ya. kita tuh bisa nyimpen portofolio di website kita. Jadi kalau misalnya orang cari arsitek, Ren Katili gitu. Nanti lihat ini gitu, terus nyambung. Oh ada portofolio apa? Kan kalau membuka portofolio di IAI itu kan bukan promosi. Iya. Jadi itu organisasi menyiapkan. Iya. Nah, ternyata itu udah ada ya. Sudah ada ya. Dan sebetulnya itu kan gini ya, kita kan organisasi pro bono ya. Jadi benar. Jadi kita gak ada gajinya gitu. Kita nyiapin itu juga bertahap, Iya, pasti. Jadi dari mulai modul 1, modul 2 gitu ya. Kita tuh sebetulnya nyiapin slot modulnya itu mungkin sampai 12 lah. Dari situ tuh, cuman belum terisi semua. Nah, ujungnya sebetulnya tuh kita pengen bikin apps. Kan kalau website pasti ngetik ya. Iya. Kalau apps udah nyambung. Di handphone gitu kan. Nah, PR gedenya tuh kan sekarang tuh AI ya. Gitu. Jadi kita tuh sudah melihat AI itu sebagai potensi lah. Pertama tuh memperpendek cara kerja ya. Yang kedua mensimulasikan sesuatu. Nah, 2 modul itu tuh ya ini
kalau insya Allah kepilih lagi ya, itu jadi salah satu prioritas. Sebagai contoh gini, kita kan ada Architect Act sama Building Law gitu ya. Nah, yang Building Law itu yang codes itu kan peraturan pemerintah tentang bangunan kan, PP 16. Itu 780 halaman, Bo. Mau dibikin kopi juga nggak bakal apal. Jadi yang kita lagi pikirin tuh gimana peraturan itu bisa dibuat generik. Terus dengan AI itu kita bisa mempersingkat waktu. Misalnya gini, saya ketik daerah benda nih, plek gitu, aturan bangunannya nomor berapa gitu kan, nanti dia langsung simulasi. Kalau saya punya site misalnya 8 kali 30, selubung bangunannya gimana, terus ketinggiannya maksimum berapa gitu. Nah itu tuh orang tuh sudah langsung bisa memperkirakan kan, oh berarti bangunan saya biasanya begini gitu. Kan itu sedikit mempersimpel ya. Betul. Nah, mempersingkat waktu. Apalagi kan sekarang kan kalau owner bilangnya, oh kalau rent bisa 2 hari, kenapa kamu bisa seminggu gitu? Kan gitu. Itu kan menyebalkan pisang gitu ya. Ya artinya bukan kita mau apa, justru dengan begitu tuh kita harapkan klien tuh bayar lebih mahal dong, orang kita kerja lebih cepat gitu. Iya benar. Tadi ya kayaknya ada beberapa kemajuan, karena aku kan dulu di pengurus yang 2021 lah ya, bahwa ada beberapa yang tadi kemukakan kayaknya belum ada tuh waktu di zamanku tuh Mas. Jadi bahwa ternyata sudah bisa ada portfolio di dalamnya gitu ya. Artinya ini mungkin apakah semua arsitek udah tahu atau lagi disosialisasikan atau bagaimana? Ya sebetulnya kan ya dulu juga masalahnya dengan masalah yang dulu ya. Artinya setiap pengurusan pasti punya masalah sendiri. Iya. Dan kebetulan karena kita lihat pertumbuhan anggota kita 3.000 tiap tahun. Tiap tahun ya. Berarti 10 tahun kan udah 30.000. Enak ya. Itu udah nggak mungkin dikerjain Mbak Titi tuh di sekre. Mbak Titi. Mabok nih Mbak Titi, sorry Mbak Titi ya. Mabok nih. Nama kerjaan terus gitu. Nah maksudku ya program infrastruktur ini memang dipersiapkan memang kedepannya untuk itu. Terus yang kedua, masalah tersosialisasi itu memang mungkin belum semua, tapi hampir semua orang sekarang sudah terkoneksi dengan IAI interaktif, udah nyambung belum? Ada WA interaktif, ntar saya kasih. Oh bisa langsung nge-link gitu. Jadi itu tuh semua informasi itu lewat situ satu. Terus bahkan buat ngecek gitu ya, itu bisa di situ dan semua hal yang urusan update ada di situ. Contoh gini nih ya. Ini memang kita bikin basisnya WA. Jadi mau nanya apapun ada di sini, nanya segala macam. Jadi di website itu ada 3 website, ada 3 helpdesk, tanya IAI, helpdesk sama helpdesk magang. Dan itu tuh semua nyambung ke sini, ke IAI interaktif ini gitu. Bahkan untuk jumlah berapa kita ngetik sembarang aja misalnya ya. Ada di menu, saya misalnya ngetik menu nih. Jadi tapi ini bukan WA group ya? Bukan. Ini kayak call center. Jadi semua ada sini. Jadi mau nyari apa di situ tinggal lihat aja, semuanya ada. Oke. Nah memang ini baru bentuk sederhananya. Iya. Nanti ujungnya tuh apps. Iya, kalau dengan apps jauh lebih mudah mungkin ya. Kalau ini kan kalau pakai WA, push WA tuh kan satu kali ngirim 610 perak tuh, kali 27.000. Kalau apps kan dia ada tinggal ngasih notif. Iya. Tinggal buka sendiri gitu ya, selama dia download aplikasi itu. Betul. Ya. Kapan rencananya appsnya Mas? Mau kepilih lagi lah insya Allah gitu. Ya, bikin apps tuh kurang lebih butuh 1 M. Oh ini biaya ya? Biaya. Jadi kita juga sambil fundraising. Oke. Sambil bangun itu karena kemarinnya kita bangun sistem ini juga MM-an juga. Gitu ya. Jadi istilahnya mah dapat duit bikin lagi makanya semuanya berslot. Bermodul bertahap gitu, lah ya. Nah udah gitu ya kalau bikin apps sih mungkin sekitar 3 bulan selesai ya. Tapi integrasi dengan semua sistem karena gini kan kita tuh paling sebel kalau ngomong pemerintahnya. Tapi memang mau nggak mau sekarang semua yang di bidang jasa konstruksi pasti ikut ke sana. Jadi langkah kita tuh tidak hanya masalah internal kita bikin sistem, tapi juga ngelingin itu dengan sistemnya LPJK sama sistemnya PU. Jadi once Mas Ren ikut kegiatan di IAI itu otomatis terdaftar juga di sana. Jadi sekali jalan semuanya. Jadi
bikin satu kali. Dan itu ternyata itu bertukar API-nya nggak gampang. Kemarin tuh ternyata yang kita punya itu 3 step lebih advance. Oh, dibanding punyanya kementerian. Punya sesuatu lembaga. Akhirnya kita mesti turunin tuh grade-nya. Supaya bisa nyambung ya artinya kan versi ya. Iya. Versi 5.0 sama 7.0 pasti 7.0 mesti turunin gitu, mesti di save as gitu. Di program yang di ini ya versi yang lebih rendahnya gitu. Nah, cuman memang yang menjadi problem itu yang tadi saya tertarik sama Mas Ren tuh gimana teman-teman muda ini bisa segera paham gitu ya. Karena ya kita kan arsitek ya desainer gitu kan. Ya kita care dengan desain tuh dari mulai prelim sampai dengan handover sampai pengawasan gitu ya. Cuman kan way to go-nya masih ada gitu ya. Ya itu yang membahasakan yang lebih sesuai, casual susah. Ya. Kalau si Mas Ren kan sering tampil di banyak media ya. Pokoknya karena gini, aku juga ngelihat ya gap kita setelah COVID aja tuh kayak generasi muda itu kan kayak langsung ada yang tiba-tiba kayak kita masuk satu lorong yang nggak ngapa-ngapain selama beberapa tahun, tiba-tiba sini jadi lebih banyak banget gitu orangnya. Anak mudanya juga udah siap, tenaga kerjanya lebih siap, lebih banyak gitu ya. Sehingga kayak mereka kadang juga nggak tahu mau kemana, mau ngapain informasinya dan seterusnya. Jadi problem juga gitu kan. Nah tadi kalau Mas Bugar tadi bilang ya kayak Jakarta sama Bandung aja itu cuman 120 kilo tapi problemnya aja udah beda gitu ya. Mas Bugar selama 4 tahun kemarin ya gitu ya ngelihat masalah-masalah yang paling sering muncul di daerah tuh apa sih Mas? Sebetulnya memang ya kalau masalah klien mah klasik ya. Klasik lah itu ya. Tapi saya tuh udah saya bikin satu studi. Kebetulan buat S3 sih. Ternyata memang 78,3% dari anggota yang ber-STRA itu memang sangat tergantung dengan proyek pemerintah. 78% arsitek ber-STRA tergantung pada proyek-proyek pemerintah. Dan itu tersebar di seluruh Jawa. Tapi Jawa. Iya, di luar Jawa. Di luar Jawa. Tapi 22%-nya itu superstar arsitek ya. Asik. Ya, jadi artinya ada arsitek-arsitek yang hidupnya lebih mapan, tapi itu terkumpul di Jakarta, gitu, dan kota-kota besar lain ya. Tapi persentase paling besar di Jakarta. Nah, satu problemnya itu masalah klien ya, karena yang si 78% itu jangan pikirkan bikin rumah tinggal, kadang-kadang cuman renovasi ruangan apa gitu, sekecil itu ya. Di proyek pemerintah. Iya, proyek pemerintah. Oke. Ada yang gede juga. Iya. Nah kemudian yang kedua itu adalah masalah kompetensi. Jadi sebagai contoh, kalau pemahaman regulasi mah pastilah gapnya jauh ya. Karena Bandung sama Jakarta aja, jelimetnya Jakarta alhamdulillah gitu ya. Ada lagi kan Pergub 135 tuh. Nah tapi kalau dari sisi kompetensi sebetulnya standar kinerja itu juga jadi problem. Jadi kalau misalnya saya mau kerjasama dengan teman di profesi A gitu ya, saya ada proyek di timur misalnya, kan sebagai teman sejawat, wah lebih enak kita ngajakin teman sana kan. Udah ada di sana. Tapi gitu kadang-kadang memang yang kita ragu tuh bisa nggak ya mereka nge-develop itu ya gitu ya. Karena ada gap itu, gitu. Jadi untuk dari kompetensinya, untuk kita cari teman yang bisa head to head tektokan gitu, itu juga nggak mudah. Nah itu PR besar kita, dan memang saya rasa ya mungkin ya tiap saya tadi bilang tiap kepengurusan pasti punya problem sendiri, nggak pernah ada yang ngopenin itu. Iya. Jadi ada keluhan juga ya, saya juga lihat ya, ada gambar perizinan gitu, denah tampak potongan blok plan side plan, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang diharapkan. Tapi itu orang kita. Artinya kan apakah seseorang itu dijamin bisa dengan punya sertifikasi? Ya tidak gitu. Tapi minimum kan kita bisa tahu, oh ini problem kita nih gitu, yang mesti diselesaikan gitu. Dan itu banyak. Kalau saya bilang dari 10 mungkin 7 masih begitu. IAI sendiri punya standar nggak Mas? Kalau untuk yang kayak output kayak gitu tuh belum ada. Nggak ada. Itu PR besar.
Dan artinya kalau misalnya mereka mau cari acuan gitu ya untuk standar seluruh nasional se-Indonesia akan sama kan minimal ini ngacunya kemana gitu. ya, belum ada ya. memang langkahnya sudah dimulai, cuman saya rasa itu kayak bikin nervous kan. Jadi banyak pisan yang Iya. Tapi saya rasa sih nanti kita akan butuh ya kembali sih Mas Ren. Jadi kenapa salah satu misi saya juga pendanaan organisasi ya. Oke. Karena kita juga perlu itu. Makanya di Rakernas di Papua setahun lalu tuh MKN sudah menyetujui satu ada LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Yang kedua sudah pertama ada yayasan, LSP, terus IAI Academy. Yang terakhir tuh building management. Jadi IAI itu sekarang sudah punya unit bisnis di bawah yayasan. Di bawah yayasannya IAI. Iya. Oke. Jadi itu jadi fundraisingnya IAI buat membiayai semua infrastruktur sama kebutuhan organisasi modern, termasuk infrastruktur tadi, terus tadi ya penyusunan buku kan masa kita nggak kasih honor gitu kan. Apalagi kan sekarang udah ada BIM, udah sampai 7 gitu kan. Nah itu implikasinya ke standar seperti apa gitu. Ya peta jalannya sih sekarang tuh tidak ada yang sekuensial. Semuanya kudu bareng selesai gitu. Pokoknya kudu bareng, kudu butuh biaya. Bener. Gitu kan ya. Bener. Dan itu salah satunya tadi solusi ada yayasan untuk fundraising gitu ya. Iya. Kalau dari iuran aja nggak cukup. Wow. Iuran tuh kayaknya buat Ada yang bayar ada yang enggak. lucunya gini. Gimana tuh, Mas? Dari 27.000 itu yang aktif bayar cuma 9.000. Oh, oke. Nah, sepertiganya. sepertiga. Tapi 9.000 itu buat operasional setahun pun nggak cukup. Jadi kita tuh justru dapat ya pengurus tahu lah. Dapat pembiayaan tuh satu dari kegiatan gitu ya, kemudian sayembara sama ya kegiatan terprogram APDC itu lumayan loh. Iya, jadi jalan yang tadi itu yang online selama sekarang kalau kita bodoh-bodohan aja 200 orang bayar kali 150.000. Oh iya lumayan Kali sekali. ada income ya. Kalau sebulan kan berarti ada 12 kali, kaliin aja. Iya. Nah itu yang kita buat modal kemarin sebetulnya. Oh, oke. Berarti emang aku ngelihatnya memang untuk mencapai tadi ya semua sistem yang lebih maju, lebih modern, lebih gampang itu kan butuh biaya. Iya. Dan biaya itu juga nggak cukup dengan apa yang member beri. Maksudnya cuma member doang itu tidak memadai gitu ya. Cukup. Sehingga makanya ada yayasan fundraising untuk sebenarnya mempermudah juga sebenarnya program-program IAI yang ada gitu ya. Iya. Nah sih. Jadi kalau bisa dibilang nih Mas Bugar selama ke periode kemarin gitu ya, yang kira-kira masih ada PR besar yang Mas Bugar masih mau lanjutkan gitu ibaratnya itu apa tuh Mas kira-kira? Yang pertama sih pasti perkuatan organisasi ya. Kita masih ada masalah dengan STRA tuh, dia belum ultimate gitu. Orang ya sekarang saya bikin LSP itu memang karena memang sementara waktu STRA belum bisa dipakai. Tiba-tiba ada 2. Okay. Kalau orang memang dia tidak ada urusan dengan pemerintah, nggak usah bikin SKK. Jadi ada dua produk undang-undang kan, undang-undang Jakon itu produknya SKK, surat kompetensi kerja. Kalau undang-undang arsitek STRA. Nah ini memang perlu harmonisasi gitu. Sekarang sudah dengan cara apa? Kita bikin LSP. Nanti orang yang sudah punya STRA kalau dia butuh SKK tinggal kita terbitin gitu. Oh sorry, pelan-pelan. Kalau orang yang sudah punya STRA, terus dia butuh SKK, nanti dia LSP akan menerbitkan itu. Oh, jadi LSP ini bagian dari IAI. LSP ini bagian dari IAI yang di bawah yayasan. Oh, yang tadi itu. Jadi LSP itu kan lembaga sertifikasi profesi. Nah dia tuh menangani level dari mulai lulusan STM sampai arsitek profesional, level 2 sampai 9. Nah tapi kalau level 8 dan 9 tuh kalau dulu tuh Madya sama Utama lah. Itu kan ditangani DAI. Nah STRA ini belum bisa dipakai buat untuk proyek pemerintah. Pemerintah nggak boleh. Belum bisa dipakai. Belum ya sekarang. Belum bisa dipakai. Tetap dia minta SKK. Artinya kalau untuk kita yang banyak di swasta mah nggak perlu bikin SKK. Iya. Cukup STRA aja. Cuman kalau untuk yang di proyek pemerintah itu harus punya karena SBU butuhnya SKK. Tapi sebetulnya itu cuma salah satu manfaat dari LSP. Manfaat lain tuh kita juga bisa nanti ke depan tuh
mungkin juga landscape, kemudian interior, kemudian rancang kota, pengawasan itu bisa kita bikinin SKK-nya juga. Jadi LSP itu adalah lembaga fundraising sertifikasi yang nanti bisa ada di tiap provinsi juga perpanjangannya. Jadi provinsi teh nggak usah nguyek-nguyek terus iuran, tapi juga dari situ ada pendapatan juga. Buat income itu tadi. Income tadi ya. Ini yang jadi pertanyaan mungkin sesimpel kayak tadi misalnya STRA tadi belum bisa ya sama Belum pemerintah. bisa. Itu bisanya kapan? Atau akan bisa nggak sih gitu? Ya kita harus tetap optimis akan bisa ya. Tapi kita udah coba dari mulai level LPJK sampai DPR RI untuk diskusi bisa. itu. Kemungkinan masih butuh beberapa tahun lah ya. Untuk bisa masuk bahwa STRA ini sebagai syarat Ya, untuk dia bisa menjadi ultimate gitu. ya. Takes time pasti, tapi saya yakin dorongan itu sudah mulai kita buat sejak sekarang kan kemarin ya. Jadi selama 2021-2024 tuh kita udah 60 kali lah ketemu PU, ketemu semua pihak gitu ya. Cuman memang sepertinya masih ada ketidakrelaan dari teman-teman di pemerintahan tuh melepas STRA sendiri. Gitu ya. Dan itu kan kekuatan besar ya. Artinya kita tidak bisa melawan itu dengan turun ke jalan gitu. Iya nggak bisa demo gitu. Nggak bisa demo. Nggak bisa ya. Kita mesti berarti harus lobby gitu ya. Dan secara taktis kita juga mungkin masuk ke dalam sistem, nanti kita coba ubah dari dalam gitu. Itu butuh waktu. Iya. Tapi kan yang namanya perut orang nggak bisa dilawan ya. Perut orang yang lapar untuk supaya bisa ikut project tapi terhambat itu gitu karena STRA sendiri ternyata belum semumpuni itu untuk bisa jadi syarat utama gitu ya Mas ya. Belum bisa dipakai secara utuh gitu. Karena gini Mas Ren, tahun 2022 tuh saya sempat ditelepon sama salah satu ketua ada di satu daerah. Dia bilang, "Tum, saya mau bikin SKA dari tempat lain gitu ya. SKA saya habis. Sementara LPJK udah nggak bisa nerbitin. Itu ngelanggar kode etik nggak sih?" Saya bilang emang ada apa gitu. Istri saya operasi saya nggak bisa bayar. Anak saya masuk SMP nggak bisa bayar, saya pinjam duit sampai jual gadein rumah gitu. Ini kan artinya ada masalah serius ya, karena dia tidak bisa berproyek gitu. Ya saya karena sih di daerah juga ya. Saya pikir ya untuk alasan kemanusiaan, etika itu ya sementara dikesampingkan, saya bilang. Selamatin aja keluarga dulu gitu. Dan ternyata banyak yang seperti itu. Makanya bukan kita ingin mendegradasi Dewan Estetik Indonesia ya. Bukan kita tidak sepakat dengan perjuangannya almarhum Johara gitu. Tetap kita berjuang untuk STRA, tapi juga teman-teman yang ada di daerah itu juga tetap bisa selamat. Istilahnya kalau kita mau membangun bendungan kan supaya cepat terbangun ya air yang kuat itu dialirkan dulu kan. Biar dia mengalir dulu aja kemana dulu, nanti setelah cukup tinggi baru kita bendung beneran gitu. Nah ini juga seperti itu. Dan saya rasa emang negosiasinya tidak bisa hanya sebatas eksekutif ya. Kita juga harus masuk ke legislatif juga. Udah masuk ke DPR RI tempo hari, kita udah RDPU sudah. Cuman memang mungkin ya karena mau pergantian pemerintahan jadi kurang terlalu mungkin harus ada yang nge-push lagi nanti di pemerintahan berikutnya ya Mas. Benar. Artinya supaya sampai itu digolkan gitu ya, bahwa ini sebagai satu-satunya persyaratan untuk itu tadi ya. Iya. Ya, rekomendasi. Berarti Mas tadi di kasus yang tadi ya dia mau bikin SKA dengan di instansi luar gitu ya. Itu memang melanggar kode etik dong harusnya atau gimana Mas? Sebetulnya di buku kode etik tidak disebutkan jelas ya. Sedetail itu. Ya, cuman biasanya karena memang itu dirasakan tidak pro terhadap organisasi begitu, ada kecenderungan ke sana. Cuman menurut saya ya gini, kalau bedanya hukum sama etika kan, kalau hukum itu kan setelah terjadi kejahatan baru berlaku gitu. Mengikat gitu ya. Tapi kalau etika itu kan itu yang menahan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi orang itu hanya bisa memahami etika ketika dia sudah punya self esteem. Jadi kalau orang masih di level survival, nggak bisa bicara etika dia. Orang buat hidup kok gitu. Jadi ya
kita memang lebih butuh orang bijak dibanding orang cerdas. Kalau orang cerdas mah mesin lebih cerdas. Kalau orang bijak dia bisa melihat sisi lain yang memang tidak bisa diputuskan oleh algoritma gitu. Ya. Berarti sekarang kayak SKA itu masih berlaku Mas untuk SKA enggak? SKA enggak ya? Jadi SKA itu sudah berakhir penerbitannya tahun 2020 sebetulnya. Terakhir itu ya? Terakhir. Okay. Cuman kemarin memang sempat ada begini karena ada kevakuman luar biasa di bidang arsitektur. Selama pandemi? Selama pandemi dan sebelum ada LSP kita, itu nyari arsitek ber-SKA susah. Jadi dan waktu itu juga STRA kan belum berlaku. Nah kita gerilya ke PU sama ke Binakon tuh gimana caranya supaya teman-teman ini ada solusi sementara. Akhirnya mereka bikin surat keputusan Dirjen Binakon nomor 33 tuh 2022 itu yang menghidupkan kembali sementara SKA. Jadi kalau Mas Ren dulu punya SKA Madya bisa hidup lagi Madya. Tapi syaratnya udah punya STRA gitu. Harus punya STRA untuk bisa menghidupkan itu tadi gitu. Kalau nggak punya berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu masih berlaku? Ya berlaku sampai habisnya. Kalau misalnya Mas Ren memperpanjang bulan Juni tahun lalu, ya berarti 2025 tambah 2023 tambah 3 tahun kan. Berarti dia akan habis di 2026 gitu. Untuk SKA-nya. Dan otomatis tidak perlu membuat SKK gitu. Memang sih kita harapkan besok kalau bisa STRA bisa dipakai gitu kan. Cuman kan pengennya, idealnya. Besoknya ya nggak bisa besok banget gitu. Tapi tujuannya tetap akan ke sana. Bahwa STRA akan jadi satu-satunya dokumen yang untuk proyek-proyek pemerintahan gitu ya. Jadi untuk praktek profesi arsitek, untuk PBG maupun proyek pemerintah. Ya. Sekarang baru cuman untuk registrasi dan PBG doang. Baru dua. Yang satu lagi ini belum nih ya. Belum. Yang ke pemerintahan ini gitu. Karena kan ini juga kan sebetulnya di PP juga bicara tentang lisensi ya Mas. Nah, apalagi itu lisensi ya Jadi lisensi itu sebetulnya peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi arsitek lokal. Jadi kalau Mas Ren ke Bandung, Mas Ren mesti punya lisensi Jabar, provinsi Jabar untuk bekerja di Jabar gitu, atau kerjasama sama saya yang di Jabar. Gitu. Jabar. Nah, artinya tetap harus ada kolaborasi gitu ya? Iya. Tapi sementara provinsi itu belum punya lisensi, yang dipakai STRA. STRA kan berlaku nasional. Tapi lisensi itu nanti per daerah, per provinsi. Oh gitu. Kayak di Jakarta kan ada IPTB tuh. Iya. Nah IPTB itu cikal bakalnya lisensi sebenarnya. Oh sih. Karena kan untuk paham tentang bagaimana mendesain dan pembangunan di daerah kan mesti paham regulasi daerah kan. Makanya kalau orang mau ngambil IPTB Jakarta mesti ngambil PKA 1-2 Jakarta kan. Gitu. Buat itu. Gitu. Jadi memang berlapis ya. STRA dulu, terus yang ini yang di masing-masing daerah. Tapi sebetulnya buat kita di arsitek menguntungkan sih. Artinya ya kan pasti banyak arsitek yang lebih terkenal gitu ya. Tapi begitu datang ke daerah kita ya mau nggak mau mesti kolaborasi. Mau nggak mau harus kolaborasi. Harus nempel ke kita. Itu baru per daerah padahal. Belum arsitek dari luar negeri gitu ya. Cerita itu beda deh ya. Beda deh. Ini ya sekompleks itu ya. Karena kita mungkin sudah 60 tahun lebih hidup dalam kemewahan ya. Lulus dari sekolah arsitek langsung bisa gawe jualan desain. Ternyata ya tidak seperti itu. Di dunia tidak setuju dengan itu gitu. Artinya kalau yang tadi dari luar negeri gitu misalnya itu kasusnya sekarang kayak gimana tuh Mas solusinya? Jadi di Indonesia itu kan DAI juga berfungsi sebagai PRA ya, Professional Regulatory Authority. Jadi setiap orang yang datang dari luar negeri dia harus lewatnya DAI. Liatin saya punya lisensi, saya punya register. Kalau DAI cap selesai dia bisa kerja. Semudah itu sebenarnya. Ya tapi ada urusan lain soal imigrasi, itu urusan imigrasi. Itu imigrasi lain lagi. Itu kayak hak lo bertinggal di sini begitu, itu urusannya itu. Tapi kalau segi kompetensi dan izin berprofesi harus melalui DAI. Dan itu ada aturannya juga. Dia harus bekerja sama dengan arsitek lokal.
Terus 30% bobot pekerjaannya juga akan diambil alih oleh lokal. Terus ada alih teknologi, alih informasi segala macam. Jadi berlapis. Ada syarat-syarat Ada. gitu. Dia nggak, makanya biasanya orang pakai arsitek asing kan cuma sampai desain prinsip ya. Biasanya nanti terusan bawahannya udah sama Dari lokal aja lokal gitu aja. ya pendampingnya ya. Oh ya itu juga untuk mempermudah itu juga ya tadi ya salah satu. Soalnya kan banyak klien kita masih luar negeri minded. Iya. Begitu ngomong DP gitu, wah dari Singapura gitu. Padahal yang kerja juga orang kita. Padahal orang-orang kita juga yang kerja di situ. Wah si Iwan di situ. Ternyata ya. Tapi emang Mas Bugars ngelihat Indonesia tadi ya, kayak ini kan kita perubahan dari negara berkembang ke negara maju lah, mau mengarah ke sana. Artinya kalau berkembang itu kan butuh pembangunan yang lebih banyak. Mungkin negara maju juga gitu ya. Indonesia berarti kan lagi butuh banyaknya pembangunan lah ibaratnya gitu ya Mas. Berarti apakah IAI itu terus akan mendampingi pemerintah gitu dalam semua segala aspek pembangunan atau parsial aja atau karena kan kalau yang kita lihat kadang ada yang penunjukan langsung dari pemerintah, yang nggak ada dan itu bagaimana tuh Mas? Ya saya sama Mas Ren kan banyak di swasta ya. Tapi kita juga nggak boleh alergi dengan pemerintah sih. Kemarin waktu visioning juga Pak Agus Prabowo bilang begitu. Jadi intinya justru ya itu harus hadir sebagai mitra utama pemerintah. Kalau nggak orang lain yang ambil. Jadi kita IAI tidak berproyek, tapi kita memastikan teman-teman yang membantu pemerintah itu memang kompeten gitu satu. Yang kedua kembali ya pertanyaannya itu kemanfaatan dan layanan buat anggota dan masyarakat kan. Artinya kan kita harus menyiapkan sesuatu yang secara jangka panjang itu bisa menjadi program yang menerus. Nggak sadar ya tahun 2045 tuh tinggal 21 tahun lagi. Dan itu 7 periode kepengurusan. Kalau kita nggak sama-sama menetapkan apa yang akan dituju tahun 2045, ya kita mah gini-gini terus. Makanya menurut saya periode depan ini kita mesti bersepakat apa yang mau dicapai gitu. Dan itu tidak boleh terpusat di ketua umum. Terus semua stakeholder gitu. Nah, yang pasti kita harus sadar bahwa namanya Nusa Antara ya. Kita ada 16.000 lebih pulau gitu. Kita mesti cari kanal-kanal komunikasi, koordinasi, sama informasi yang gampang dijangkau. Itu mah udah nomor 1 aja. Kalau kita udah kuasai itu, apapun bentuk kegiatannya, kita nggak khawatir. Gitu. Nah kedua juga itu yang kita sebar ke anggota. Kan sekarang kan udah ada e-katalog tuh buat milih konsultan gitu ya, atau barang. Nah itu juga diintegrasikan sama sistem kita juga. Jadi benar-benar teman-teman tuh ngerasa apapun yang dia cari ada di situ gitu. Nah itu yang menjadi PR besar kita gitu dalam mendampingi negara, masyarakat sama anggota. Gitu. Kan klasik pertanyaannya. Kalau gue jadi anggota terus manfaat itu apa gitu? Iya, gitu kan? Sampai sekarang juga. Orang bayar iuran buat apa? Buat gitu apa? Ya? Gitu. Buat jalan-jalan ketum gitu, jalan-jalan PN. Gitu. Berarti tadi kalau misalnya 7 kali periode lagi ya, kepengurusan gitu. Sebenarnya udah ada roadmapnya sampai 2045 itu udah ada belum Mas? Sebetulnya udah didudukkan bersama dengan semua stakeholder nggak bahwa 2045 kita mau sampai ke sini gitu. Sebenarnya yang saya baru rumuskan tuh ada 4 tahapan ya. Pertama tuh yang sekarang lagi jalan pre-stage lah. Nanti tuh norming ya. Jadi saya baginya per 2 periode. Jadi periode 1 2 setelah ini, 3 4 setelah itu dan seterusnya. Nah, ini memang yang paling krusial tuh di 2 periode ke depan itu kita menetapkan target-target jangka pendek, menengah dan panjang gitu ya. Yang mesti dicapai IAI gitu. Karena menurut saya Indonesia itu kan seksi ya. Sekarang tanpa disadari itu orang datang proyek di sini gitu ya. Dan itu tuh pasti bakal terus sampai 2045 tuh bakal terus. Nah, kita mau ngapain dengan itu gitu? Pasti kan semua juga pengen sejahtera ya. Tapi itu harus sejalan sama kompetensi kita juga gitu. Jadi ketika orang bilang
gila bikin rumah tinggal 1 M mahal banget. Itu nggak mahal, sesuai lah sama yang dihasilin gitu. Karena selama ini pemahaman masyarakat tentang arsitek tuh masih sebatas tukang gambar gitu. Padahal yang kita jual tuh gagasan kan, ide, dan itu mahal gitu. Nah itu tuh juga yang menurut saya jadi PR besar. Selain kompeten kita naikin building capacity, juga pemahaman masyarakat tentang peran arsitek. Karena banyak daerah tuh khawatir lah gitu maksudnya buat dibayar gambar perizinan pun juga aduh susahnya setengah mati. Itu potret kita gitu. PR lah. Artinya sebenarnya banyak banget yang tersenggol lah ya dengan tadi, nggak cuman arsitek tok gitu, masyarakat, pemerintah juga gitu ya, yang harusnya mungkin sama-sama tadi ya ke depan ini punya PR masing-masing sih sebenarnya gitu ya. Dan ujungnya kan arsitek ini kan nanti juga bukan cuman pemerintah yang pakai, masyarakat juga gitu ya, apalagi ya berharap semua ya sampai di daerah pun gitu. Mungkin kalau sekarang yang melek mungkin masih di kota-kota besar aja gitu ya. Nantinya ke depan bisa sampai ke sana ya. Sebelum kita akhiri Mas ya, ini kayaknya kita udah ngomong panjang sekali gitu ya proses. Ternyata aku pun baru melek. Kalau gak ada interview ini kayak gak melek ya. Tahu ya semuanya karena memang gak pernah bersinggungan juga, ngerjain asik-asik aja. Itu pertanyaannya nguji. Bukan nguji, kurang mah lebih kayak ternyata memang sekompleks itu sih kalau aku lihat ya akhirnya gitu bahwa ada masalah di finansial juga, ada masalah di pemahaman, ada masalah di perut juga gitu ya. Itu ruwet banget sih sebenarnya. Kusut. Tapi mengurainya gitu ya selama kemarin dalam 4 tahun terakhir tuh kumaha Mas? Gampang nggak sih? Atau banyak tantangannya nggak sih ketika mengurai semua masalah itu jadi biar lancar gitu ke depan? Itu gimana? Sebenarnya kemarin itu di awal periode saya bilang sama teman-teman pengurus kalau kita di pengurus itu tidak mencari glorifikasi ya. Jadi berhenti membangun reputasi tapi bangun sesuatu yang berguna gitu. Karena kan ya kamu arsitek kan, kalau arsitek teh ini mah gua gitu. Kalau 2 profesor kumpul 2 pendapat, 2 arsitek kumpul 200 pendapat nggak kelar-kelar kan gitu kan. Jadi intinya perdebatan yang nggak perlu sering terjadi kan, itu yang dihindari. Yang kedua ya saya mencoba untuk membuat pengurus nasional itu lebih kolektif kolegial ya. Karena kalau sosok ketua umum begitu kuat, biasanya tuh orang jadi yes man nanti ya gitu ya. Tanpa melihat bahwa ini benar atau enggak gitu ya. Nah, kebersamaan itu yang dibangun sehingga minimal masalah-masalah besar yang belum selesai itu sudah ada jalan keluarnya gitu ya. Karena kan ya dalam kepengurusan mah nggak ada yang semua yang baru ya. Nothing new beneath the sun lah istilahnya. Tapi kan kalau kita cuma ngomong visi tanpa dikerjain juga jadi ngimpi gitu ya. Nah itu yang coba kita selesaikan dulu di tahapan awal. Makanya baru kalau ada periode kedua ini, baru periode kedua program yang lebih unggulan bisa lebih jalan itu. Tapi minimal saya rasa ya 65-70% dari PR itu sudah kita kerjakan gitu kan. Dan kita sudah mulai dengan beberapa yang baru ya, seperti APDJ kan baru. Terus bikin IAI Academy juga lagi sekarang baru ya. Nah kalau building management itu saya belajar dari arsitek Belanda. Jadi IAI-nya Belanda tuh dia mengelola lebih dari 300 maisonne itu yang sudah ditinggalkan oleh generasi ke-6 ke-7. Mereka bikin bisnis plan, terus bikin tata cara bagi hasilnya gitu, jalan. Ada yang jadi kafe, ada yang jadi kantor gitu. Dan semua happy. Saya rasa sih bukan kita membisniskan IAI, tapi ya organisasi modern dia butuh modal gitu ya. Kalau kita lihat PEM Malaysia, lihat SIA gitu kan beberapa kali ke Datum ya. Udah punya gedung sendiri kan, ya kebanggaan juga buat kita kan gitu ya. Kita menuju ke situ gitu. Artinya jangan alergi lah dengan istilah komersial gitu. Yang penting IAI-nya tidak berbisnis, tapi yayasan di bawahnya boleh berbisnis untuk
menghidupkan roda organisasi. Gitu. Siap. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kapan IAI punya gedung sendiri? Kita baru mau bentuk panitianya periode depan. Gitu Jadi kalau peta jalannya, karena gini, kita mesti ingat ada 2 skenario kan. Jadi kita bakal ada di ibu kota Di City. dan di Jakarta. Oh oke, di IKN dan Iya, di sini. jadi ya mungkin kalaupun nanti di IKN ya itu lebih ke kantor perwakilan lah, tapi kantor pusatnya tetap di Jakarta Tetap dulu. di sini. Karena di undang-undang dibilang berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kita mesti punya kantor di sana. Ya. Nah, mungkin kalau yang jangka dekatnya ini saya rasa dalam 6 tahun ke depan bisa lah. Kalau misalnya semua sistem pendanaan berjalan gitu ya. RSP sudah berjalan dengan baik, terus IAI Academy sudah jalan, building manajemen jalan, saya rasa buat ngumpulin 20-30 M sih nggak susah dalam 6 tahun ya. Cuman memang perlu waktu aja. Jadi butuh 20 sampai 30 M untuk satu gedung kita. Iya, Langsung di 2 tempat atau satu-satu? Dua tempat. Oh langsung. Dua Di tempat. 10-10 ya. mungkin 15 sama 5. Mas Bugar, terima kasih banyak sudah men-share semuanya. Jadi teman-teman mungkin yang nonton ini kan yang muda-muda ya. Saya juga masih muda. Kita mengkotak-kotakan penonton gitu. Tapi paling enggak tadi ya untuk beberapa yang memang nggak paham atau belum paham, akhirnya mungkin bisa melihat ini jadi jauh lebih clear. Permasalahannya juga cukup kompleks, nguraiannya juga berproses kalau aku lihat ya gitu ya. Tapi paling tidak harus ada roadmapnya sampai ke sana nanti kemana gitu ya, lewat mana aja. Sip, terima kasih banyak Mas Bugar, sukses selalu, semoga Munas nanti lancar. Amin. Dan pemilihan berikutnya selalu sukses. Amin. Sip, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya, bye.